aya teman nu ngobrol mang pan didinya teh nya punya tujuannya ka Garut teh, makanya akhirnya baiklah rek apapun yang terjadi orang rek ngomong kumaha ge ya saya kudu ngobrol da ieu ngomongna urang mah tentang Garut katanya. Ngajaga ngaran Garut. Apalagi itu melibatkan orang yang tidak hanya di Garut aja, yang niatnya tadi mungkin mau memperkenalkan Garut, jadinya terlihatnya seperti apa. Sempet pernah handle peresmian tol Soreang Pasir Koja, tahu? Iya, Pasir Koja. Nah itu itu kebetulan kantor dulu. Nah kalau sudah terjadi dan sukses boleh ya untuk sombong boleh. Silahkan lanjutkan ayo. Asiknya atau enaknya event seremonial itu rundownnya cuma 40 menit peresmian tol. Budgetnya 2 miliar lebih dan undang presiden. Ketika kita di-hire untuk mengerjakan sebuah event, harus paham KPI, target, Key Performance Indicator. Terus kemudian harus bisa membedakan antara event atau promotor. Beda. Event dengan promotor itu beda ya. Betul. Iya. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Salah satu klausulnya di event. Makanya ada risk management. Udah keprok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, apa kabar? Wah, sudah lama sekali tidak bertemu ya. Dan selama tidak bertemu bersama warginet, Garut ini semakin banyak gebrakannya ya. makin kesini kita jarang podcast ya. Biasanya ada gebrakan langsung. Ini gebrakannya udah banyak banget. Tapi yang hari ini kita ini bukan lebih ke kita ngobrol-ngobrol untuk tahu juga nih sama salah satu, kalau kita bisa bilang king Kangkung. Salah satu king event organizer di Garut. Tukang. Oke. Ada king tukang di Garut, ada King Imam Purnama. Kudu keprok deui. Hatur nuhun. Terima King kasih. Imam. Di sana punya King Aloy, di sini ada King Imam. Kebetulan alhamdulillah. Aya we sih. Kudu keprok heula cing nanya. King Imam gimana Imam? Hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Keriweuh sebetul nama. Lagi riuh ya. Cuman karena diundang jadi ya menyempatkan hadir dan sepertinya perlu ada yang disampaikan. Iya, oke. Kalau kenalan dulu nih, karena kan memang walau sebenarnya di Garut dari ujung Garut Utara sampai Selatan sudah mengenal King Imam ini siapa dan seperti apa perannya di Garut. Tapi boleh sepertinya untuk perkenalan deh, sapa-sapa, mungkin ada mamah di rumah yang mau disapa, silakan Kang Imam. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang karena butuh ada sesuatu yang disampaikan mungkin karena diundang juga. Terus kemudian perkenalan dulu. Dulu saya yang biasa nanyain orang, sekarang giliran ditanya ya. Dewas Oge dulu ada Mana Talks. Pernah ngobrol interviewnya Pak Syakur. Bupati ya, Bupati Garut. Kang Yudi, diskusi kita panjang. Nah sekarang saya yang ditanyain, jadi ya bingung ya. Gitu. Rada deg-degan aya? Ya. Ada. Nah karena terus yang dibahas juga kemungkinan sensitif. Cuma memang karena satu diundang, kemudian juga ada teman-teman yang lain mendorong untuk sok weh ngobrol lah gitu. Dan akhirnya ngobrol. Saya di Garut dari 2018. Asli mati Garut. Asli Garut, Asgar ya? Bima asli orang Garut. Kemudian sekolah di Bandung. Terus dimilikan ku Gusti Allah pendidikan dulu sempat di UGM, pernah terus kerja di Kalimantan. Lulus di UGM. Lulus, tapi udah ukur 3 bulan genep bulan lah gitu. Kemudian Kalimantan pulang 2013-14. Nah, barulah yang akan kita bahas event. Gitu. Berarti terjun pertama tahun? Kalau ngobrol masuk industri profesional gitu ya, komersil perusahaan itu sekitar 2014-an. 2014-an ya. 2014 sudah langsung terjun. Mulai pertama kali terjun ke event organizer ya. Sudah di industri. Kalau ya? sebelumnya setahunan lebih itu di komunitas, tapi berhubungan dengan event. Masih dengan event lah ya. Jadi memang melekat. Kalau warginet atau teman-teman saya juga ya yang event apapun, erek event berbentuk erek event musiknya, erek event olahraga, event domba sekalipun, Imam pasti bakal ketemu di Garut. Masa geus bosan, kira iya event domba nabat aya iya Imam deui gitu ya. Dan memang ternyata secara pengalaman juga sudah kurang lebih 10 tahun ya. 10 jadi 11 tahun. Jadi, di dunia event. Jadi
Kalau ngobrol dari sisi ini ngobrolnya event akhirnya banyak. Oke. Ini berbicara event, ini sepengetahuan saya, disclaimer dulu. Saya pakai baju belang bukan tentara. Baik. kudu diklarifikasi. Disclaimer yang disampaikan itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Event itu sendiri juga terbagi dalam beberapa kategori. Oke. Gitu. Kalau kita bahas event dari sisi legal standing, di negara ada KBLI. Iya. Di KBLI itu event itu masuk kategorinya MICE. MICE. Okay. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Meeting itu kayak pelatihan itu meeting gitu. Kemudian ya meeting itu sendiri RUPS perusahaan dan seterusnya. Saya sering dulu nge-handle namanya Rapimnas. Rapimnas. Telkom. Oke. Jadi dulu di Bandung, lamun IO nu ngagarap Rapimnas Telkom, sukses, geus lulus jadi budak IO. Dah karena rudetnya kabina-bina gitu. Masya Allah. Dulu setahun 4 kali itu. Itu masuk kategorinya meeting. Oh, keur rudet setahun 4 kali deh. Nya peserta 100 sekian semuanya direktur. Saya cek pesertanya direktur kebayang gitu. Kumaha rieu. Nah, kemudian insentif itu perjalanan. Nah, makanya ada IO pelatihan. Oke. Gitu yang tadi ada IO perjalanan atau biasa disebut travel agent. Travel agent ya. Nah, gitu. Itu insentif kategorinya. Terus ada convention. Convention itu kayak job fair. Oh, iya Gitu. job fair. Terus Indonesia Modifikasi Expo atau launching mobil yang baru kayak gitu. Nah, itu convention. Terus ada exhibition ada ya? pameran atau biasa disebut bazar. Bazar ya biasanya. Betul. Nah, itu dari sisi berbicara kategori event itu sendiri. Okay. Tapi kalau ngobrolin di dalam event itu bentuknya ada apa saja? Ada seremonial, ada festival, kemudian ada kompetisi. Iya, kompetisi. Jadi dari jenis-jenisnya juga. Banyak, makanya ada IO juga. Ada IO yang biasa di musik. Saya dulu tidak terlalu sering di konser. Gitu, tapi lebih kebanyakan di seremonial. Seremonial ya. Sempat pernah handle peresmian tol Soreang Pasir Koja, tahu? Iya, Pasir Koja. Nah, itu kebetulan kantor dulu. Nah, kalau sudah terjadi dan sukses boleh ya, untuk sombong boleh. Silakan lanjutkan, ayo. Jadi, ya cerita aja seremonial. Asiknya atau enaknya event seremonial itu rundown-nya cuma 40 menit peresmian tol teh. Budgetnya 2 miliar lebih dan ngundang presiden. Iya sih benar. Gitu. Jadi semua protap dan lain sebagainya karena swasta yang ngadain itu dihandle. Oke. Kabayang masian mam oge 1.870 genep pasukan gabungan sehari makan 3 kali 2 hari dari persiapan. Dari sisi ngehandle makan lagi sudah segitu. Nah, itu ngobrol event ya. Iya. Ngobrol event dari sisi legal, kemudian dari sisi jenis kategori event-event itu sendiri terbagi menjadi ada di situ. Banyak banget ya berarti. Betul. Oke, dan apakah dari sebanyak-banyaknya jenis yang tadi disebutkan oleh Imam ya, dengan kategori jenis dan lain-lain, apakah bisa nih kayak misalkan secara aku bertanya sebagai warga Garut ya yang masih belum hatam sehatam Imam gitu masalah event, apakah boleh ketika memang aku misalkan spesialisnya atau Imam spesialisnya sebenarnya di event ini, tapi pada akhirnya turun nih ke kategori yang lain, entah ke sini kemana, apakah itu sebenarnya boleh juga ataukah ada hal lain yang harus dipersiapkan dulu? Sebetulnya mak kalau itu ya mangga-mangga saja dan boleh-boleh aja sah-sah gitu, saja, boleh-boleh saja. Cuman selayaknya profesi, orang yang profesional di bidangnya, dia juga harus berusaha. Contoh, kalau saya di hire untuk beberapa kegiatan yang secara basic saya kurang paham di situ, pilihannya 2, saya belajar dulu, kalau sanggup, kalau enggak ya mending jangan diambil. Gitu. Jadi sebetulnya sah-sah saja. Saya juga tidak pernah melarang atau tidak pernah menyenggol siapapun, ya silahkan. Cuman saya itu punya prinsip begini karena dulu diajarinya begitu gitu ya. IO itu sebelum dia jadi eksekutor, lebih dulu itu dia jadi konsultan. Jadi ketika ada klien yang ingin ada event, tugas pertama kita adalah mengedukasi. Karena terkadang atau banyak klien-klien juga tidak memahami rules tentang event. Event itu seperti apa ya? Betul.
ngobrolin dari sisi acaranya itu sendiri, berbicara dari produksi dan lain sebagainya gitu, dari konten dan seterusnya, kemudian dari sisi branding dan lain-lain, itu juga kadang klien tidak tahu gitu. Nah, penting bagi kita itu jadi konsultan. Nah, mau jadi konsultan gimana kalau kita tidak menguasai? Nggak paham ya. Betul. Makanya kalau saya pribadi itu, kalau belum menguasai, ya pilihannya kalau nggak belajar, balik kanan. Iya, benar. Gitu. Berarti itu jadi salah satu kesalahpahaman terbesar publik juga ya. Kalau IO sebenarnya eksekutor ya udah kita pengen kayak gini, ya IO-nya yang mengeksekusi. Padahal nggak seperti itu sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, selain hal yang tadi, ada nggak sih kesalahpahaman lain tentang publik yang kayaknya harus gitu? Karena kita kan ngobrol di sini dengan tujuan mungkin dengan ada beberapa peristiwa yang terjadi dan kayaknya bukan sekali gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya pun banyak sekali peristiwa di sebuah event atau acara yang dilangsungkan gitu ya. Dan tidak jarang ketika ada kegagalan terjadi, itu teh sebenarnya dari mana? Awalnya teh seperti apa gitu? Apa yang harus disiapkan supaya nggak sampai ke sana deh gitu. Nah, itu tadi disampaikan ketika IO jadi konsultan, kadang kalau dirunut si klien atau orang yang mau membuat acara juga tidak tahu gitu ya. Acaranya akan dibuat seperti apa. Terus si pelaksana juga kadang tidak paham apa yang dimau oleh klien gitu. Dari event itu sendiri, kita bedah ngobrolin event. Sepengetahuan saya, disclaimer deh. Event itu di dalam ilmu marketing gitu ya. Karena sampai saat ini belum ada jurusan kuliah khusus event. Saya pernah di salah satu kampus di Bandung ketika sedang bersekolah diminta selesaikan kemudian jadi dosen untuk khusus event gitu. Ada di Vkom. Nah, kalau nggak salah kampus di Indonesia yang ada beneran jurusan event baru satu BINUS. Jadi event itu the whole of marketing itu event. The whole of marketing itu ada above the line, ada below the line. Above the line itu kayak iklan di TV, billboard gitu ya. Itu above the line. Nah, below the line itu kayak aktivasi-aktivasi. Nah, event itu gabungan antara dari above the keduanya. line betul dan below the line. Makanya kami yang biasa menjual jasa di bidang event itu menyebutnya the whole of marketing itu ya event. Gitu. Jadi induknya ngobrolin marketing itu event. Di event ya. Betul. Nah, balik lagi ke yang disampaikan tadi, pemahaman kita karena begini, ketika kita di-hire untuk mengerjakan sebuah event, harus paham KPI, target, Key Performance Indicator dari si yang mempunyai kegiatan, si empunya kegiatan ini gitu. Terus kemudian kadang juga harus bisa membedakan antara event atau promotor. Oh, beda ya? Beda. Event dengan promotor itu beda ya? Betul. Iya, oke. Kayak kemarin di Garut ada konser musik namanya Sejiwa Fest, ada promotornya gitu. Promotornya si Sejiwa Project. Nah, kalau yang periode sebelumnya kebetulan saya diminta untuk mengeksekusi Sejiwa Fest pertama. Dan saya diajak. Kita bertemu di situ gitu. Nah, ya terima kasih kemarin Sejiwa Project menyelenggarakan Sejiwa Fest kedua. Alhamdulillah saya lihat sukses, lancar gitu, selamat gitu ya. Kita juga nonton, saya nonton. Aku nggak diajak nontonnya mah guys. Saya nonton ke sana dan itulah adanya perbedaan antara promotor dengan event organizer. Gitu. Kalau promotor ya yang menyelenggarakan, kalau event organizer dia yang membantu mengarrange, gitu ya. Kadang ada mispersepsi antara penyelenggara dengan event. Gitu. Oh, ada satu lagi. Apa tuh? Jadi tadi kalau pertanyaannya sering ada miss gitu ya terkait event, terjadinya biasanya di mana atau kegagalan terjadinya di mana? Saya pernah mengalami dulu ada event namanya Games ID. Boleh di searching di Google. Itu 2014-15 event yang diselenggarakan oleh Telkomsel. Turnamen game se-Indonesia itu kalau nggak salah saat itu paling besar. Nah, belajar dari situ, jadi ada event di mana ketika ada kompetisi di dalamnya, biasanya ada IO sportnya. Oh, iya. Gitu, ada IO kompetisinya. Jadi saya juga nanti akan bermitra
Dan ada koridor di mana yang di-arrange oleh IO dan mana yang di-arrange oleh IO Sport. Sportnya. Saya pernah kalau di Garut sendiri. Jadi saya 2018 masuk ke Garut. Kembali ke Garut 2018 setelah saya ngerjain Garut Bike Week. Oke, itu bersama siapa? Api Haji Atto dulu di Cibulu. Di Cibulu ya dulu. Dengan Haji Atto dodol piknik. Nah itu yang cikal bakal saya bisa kembali lagi ke Garut. Setelah saya resign, saya kembali lagi ke Garut 2018, bikin Bike Week sama Haji Atto di Cibulu dulu, menggabungkan antara motor besar aspal dengan off-road dulu. Nah itu yang membuat datang. Balik lagi tadi ngobrolin penyelenggaraan event, kadang ada gagal atau miss-nya di mana. Ya tadi ketika ada kompetisi di dalamnya, sampai hari ini saya sudah tahun kedua, ketiga 2021 saya ngerjain. Mungkin teman-teman pernah ingat di Garut pernah ada kejurnas balap sepeda, PBIC pada saat COVID gitu. Boleh dicek di media sosialnya mantan Bupati Garut. Boleh dicek ya. Ada di Rudy Gunawan. Kebetulan ada foto saya di situ karena sebetulnya akhirnya nyumput. Karena Kan saat nyumput itu saya ya? gawe Karena lagi gawe. manajer di Reverdos. Oh, oke. Salah satu manajer ya guys dulu. Itu kemarin dinaikin lagi itu postingannya. Nah itu, jadi pada saat event yang berhubungan dengan kompetisi gitu ya, dari 2021 saya ngerjain kejurnas balap sepeda peserta 34 provinsi. Gitu. Testimoni Pak Rudi, alhamdulillah ternyata Garut bisa loh menyelenggarakan event sekelas event nasional. Menggabungkan semua provinsi dan tempatnya di Garut juga. Betul. Nah setelah itu ada Lodaya Siliwangi Ride namanya, event sepeda juga. Itu 2023-2024 kebetulan dipanggil lagi sama ISI Jabar untuk membantu. Nah, lagi-lagi yang saya kerjakan itu batasannya adalah sebagai penyelenggara IO untuk mengarrange kegiatan, bukan lomba. Kegiatan ya? Kegiatan, eventnya itu sendiri. Lombanya di-arrange oleh IO Sportnya. Cek di postingan Koni Garut, ini apa yang saya sampaikan nyambung dengan postingan Koni Garut sekarang. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetisi olahraga itu harus ada rekomendasi dari KONI. Iya. Karena nanti juga mungkin KONI akan menunjuk atau pendampingan gitu ya. Nah mungkin tadi balik ke pertanyaan itu, ketika ada kegagalan dan seterusnya itu bisa jadi karena tadi penyelenggaraan ketika ada kompetisi itu memang harus kita didampingi atau bahkan penyelenggaraan kompetisinya itu diberikan ke IO Sport. Gitu. Ke yang ahlinya ya. Betul. Simpelnya gini, kita bikin turnamen basket gitu ya. Kita kan minta wasit, tim call-sheet, wasit dalam lapangan, luar lapangan, call-sheet dan seterusnya. Itu kan dari Perbasi. Dari persatuan si basket itu ya. Iya. Artinya kompetisinya ini harus di-arrange sama orang yang kompeten secara legal standing, pengalaman, pengetahuan dan seterusnya. Itu makanya saya kalau di beberapa event yang bentuknya kompetisi, contoh Mobile Legends gitu ya, e-sport dan seterusnya, itu kan tetap di range-nya kebutuhan peserta itu di range-nya harusnya oleh CEO Sportnya. Gitu. Kita apa yang kita kerjakan? Kita mah ngabangun gate, ngabangun podium, gate start finish, panggung hiburan dan seterusnya, artis, lomba, kebutuhan peserta, komiser, marshal, wasit di komiser ya. Itu biasanya di range-nya sama si IO Sport. Berarti kemungkinan ada gate dibangun di pagi-pagi itu tuh karena semuanya segala Jepang ya. Oke, dilanjutkan teman-teman. Ya karena tadi balik lagi kata di sebelumnya, kalau aku ngedengar kata pilihannya dua ketika kita dikasih PR ya, dikasih tugas dengan yang bukan di bidangnya kita, kita belajar dulu atau kita balik kanan. Tapi kan nggak selalu harus ya, ketika belajar pun ketika di bidang olahraga ya harus nyari legalitas dulu segala macam dulu kan nggak mungkin, makanya mengambil dari si yang ahlinya di bidang tersebut. Betul. Gitu. Contoh, nih sekalian ngobrol portofolionya, bilih kita diundang ku Suara Garut, ngobrolin event, saha, terus apa yang sudah dikerjakan. Nyambung ke kompetisi. Abis lebaran kemarin, tadi Salwa sampein, asa event naon teh panggih wae gitu ya. Kebetulan yang sudah dikerjain di Garut pernah ada domba guling. 210 ekor muri. Kan kabayang mencita kumaha eta 210 domba, mengabelemna kumaha dan seterusnya jadi muri.
Kemudian ada 210 Chef, 210 Harley Davidson, camper van. Alhamdulillah nutup Jalan Ibrahim Aji, tapi tidak chaos. Itu teh kamu yang pegang lagi. Gitu. Itu pernah diceritain di sini loh sama narasumber loh event itu. Om Jiden. Iya. Nah, kebetulan Om Jiden itu ketua saya di PHRI. Oh iya betul waktu itu. Perhimpunan Hotel Restoran. Indonesia. Karena saya sempat jadi manajer resto tadi, Reverdos. Lagi COVID, event kan nggak ada. Iya. Punya pengalaman di F&B. Iya, Dulu di Bandung ada namanya Lalun di Hegar Manah. Mm-mm. Nah, saya head program marketingnya di sana. Iya. Di sini jadi manajer di Reverdos waktu itu. Kemudian masuklah PHRI jadi Masya pengurus. Iya. Bikinlah domba guling. Oh, itu sempat dibahas di sini loh. Ya, waktu sebelum itu. domba guling ngagenjelengkeun ngibarkeun bendera bodas ya. Oh iya itu. Datang menteri. Itu kan waktu itu dengan tujuan tertentu main ke sini Om Jiden. Gitu. Yang itu salah satu episode yang membuat saya juga began. Ya. Masya Allah. Nah, kembali lagi kemudian domba. Iya. Kemarin sempat kita ngurusin event ngadu domba. Yes. Nah, event ngadu domba juga unik gitu. Ketika saya juga diminta karena ada salah satu dinas bahkan kepala dinas ketika event beberapa bukan salah satu event pasti sahawe lah anu menang pagaweanana mah gitu ya. Tapi event lamun bisa ku imam gitu. Okay. Nah, kemarin akhirnya ngerjain ngadu domba. Ya, SKDG itu. Betul, SKDG dan alhamdulillahnya SKDG katanya SKDG yang kemarin di Garut itu bahkan ramenya melebihi Piala Presiden. Iya. Dan itu Piala Gubernur ya kemarin ya? Ya, Piala Gubernur. Nah, sama hal ketika saya diminta untuk kerjain event domba. Saya juga kan riset tentang event domba. Dan untuk ngadu dombanya atau kompetisinya tetap dikelola oleh HPDKI. Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan? Di situ saya membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dari sisi kebutuhan-kebutuhan, perizinan tempat gitu ya. Dan bahkan diminta untuk berinovasi. Ya, dan muncullah si SKDG dengan inovasi seperti demikian. Gitu. Inovasi itu kan nilai tambah, Iya. gitu ya. Di dunia ini tidak ada yang baru sebetulnya. Gitu. Di dunia ini hanya ada sesuatu yang sudah ada, kemudian ada inovasi, ada nilai tambah. Ekstrimnya inovasi ada disruption namanya atau disrupsi. Nah di domba kemarin minta ada inovasi dari disebutlah Pak Kadisnya karena pernah di sini juga. Yes, dan kebetulan itu pas Pak Kadis kesini kok yang datang Imam Iraha jadi Kadis gitu. Nah kebetulan Pak Kadis meminta kumaha carana Kang kudu aya inovasi, kudu aya gebrakan dina domba yang inovasinya itu tidak berbenturan dengan apa yang sudah ada. Ya, dengan gitu ya. adatnya lah ya. Betul. Yang udah ada. Dan akhirnya Iraha deui nonton domba dan akhirnya sekarang jadi pakem di barikadean. Embernya. Jadi sih nonton konser, Bener. nonton domba teh. Malah ketika aya konser anu teh di barikadaan asa mending domba. Pakai barikade, tujuannya pakai barikade saat itu karena saya melihat ketika ngadu domba sok penontonnya kalapang, akhirnya mengganggu gitu ya. Kadang ada punten dalam tanda kutip yang punya tidak terima karena dombanya akhirnya disuarakan dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian saya foto-fotoin si domba yang daftar dan dipajang di LED. Nah, Abi mah ngadu domba ge make LED Videotron. Nah di LED-nya ada nanti si domba A dengan domba B, contoh Arjuna versus si Jawara gitu ya. Dia kategorinya kategori apa, namanya siapa, terus paguronnya apa, yang punyanya siapa dan lain-lain, bobot, berat, tinggi. Itu ada datanya. Biodata lengkap lah ya pokoknya di sana. Sami si galamun UFC atau tinju. Jadi ada fotonya, ada biodatanya. Benar. Domba kamari gitu. Ternyata inovasi di situ yang dilakukan supaya domba pada saat setelah ditimbang tidak diganti. Jadi ditukerkeun. Nah, terus yang ketiga, kita bikin VAR. Iya, VAR. Sistem VAR juga main bola. Nah, ku abi mah dipasang di domba. Gitu. Jadi domba yang beradu itu direkam. Direkam sekitar 230-an sekian pertandingan, 237, 38 pertandingan direkam. Nanti pada saat penentuan pemenang, best of the best, itu kita lihat rekamannya bareng-bareng. Dan alhamdulillah biasanya nu jadi rumor. Jadi lamun event kacau gandeng di medsos mah
nya tidak terlalu kumaha. Ieu domba mah kabayang. Lamun nepikeun ka keos teh, inspektur pertandingan wasit diontrog ka imah beuring anjing-anjing bedog gitu. Kudu gitu. Lamun di domba mah. Ini lamun di domba kan ya. Makanya alhamdulillahnya kemarin inovasi-inovasi yang dilakukan itu diterima dengan baik, bahkan gitu ya. Jadi sekarang jadi pakem. Jadi tolak ukur lah ya, dari tolak ukur event domba. Ada liga gitu. sekarang domba 10 bulan, tiap bulan 1 kali, setiap awal bulan. Itu semua pakai barikade. Gitu. Karena cenderung kamari halus. Tukang barikade bakal nuhun imam ya guys. Gitu. Jadi barikade abi guys, unggah bulan ayo we. Ya itu jadi salah satunya. Berarti kalau dari yang diceritakan imam itu menjadi salah satu, sebenarnya pada awalnya memang untuk inovasi ya, untuk pembaruan. Ya. Tapi secara tidak langsung hal-hal yang dilakukan pun meminimalisir kejadian-kejadian yang biasanya terjadi. Betul, gitu. karena sebetulnya basic dari inovasi itu sendiri adalah nilai tambah ataupun menutupi, mengcover sesuatu yang belum sempurna ataupun belum lebih baik gitu ya. Jadi adanya inovasi itu dibuat jadi lebih baik. Secara tidak langsung juga Lamun seperti dina itu. kuliner mah baheula mah bakso aci atau cilok plastikna bodas, ayeuna mah jadi kemasanana jadi standing pouch dan seterusnya. Nah, inovasi itu kan jadi menambah, ada nilai tambah gitu. Iya benar. Nah ini sedikit aku mau bertanya, tadi kan ada perbedaan antara IO dan si promoter yang udah dijelaskan. Biasanya di event itu ada kata-kata volunteer nih. Nah sebenarnya apa juga perbedaan tuh antara si IO, tim IO-nya dengan si volunteer, dan sebenarnya tuh seperti apa sih si volunteer nih harus diperlakukan seperti apa, tugasnya seperti apa, pembagiannya seperti apa, itu kayak gimana sih sebenarnya? Sebelum sampai dengan volunteer, terkadang juga Abi masih menemukan gitu ya di sini, dan PR juga balik lagi, saya tidak merasa apa yang saya ketahui, pengalaman saya itu jadi nu paling bagus, paling luhur, paling bener gitu ya. Enggak, tapi ini mah sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ya. Struktur di event, kita ngobrol struktur di event karena banyak juga yang sering diomongkan, tapi ketika ditaros naon artina teu apal. Dan orang Indonesia itu kadang memang karakternya cara ngapal keunana teh kitu apal cangkem. Tidak dipahami gitu bahasana. Dari struktur paling atas ada project director, eta mah anu gaduh modal, nu gaduh perusahaan biasanya. Nah itu project director. Di bawahnya lagi ada project manager, itu yang mengarrange seluruh event, gitu, seluruh kegiatan berhubungan dengan klien dan seterusnya. Kalau project director mah lebih ke yang punya legal gitulah, perusahaan atau yang punya modal gitu. Nah di bawahnya, di bawah project director ada project manager yang mengelola secara keseluruhan, termasuk ngobrolin RAB. Itu ada di project manager. Berhubungan dengan klien, negosiasi dan lain sebagainya. Itu ada di project manager. Di bawah project manager ada project officer. Project officer. Nah, makanya di istilahnya di event PM atau PO cenah, PO gitu. Lain open PO-nya. Sanes. Kalau PO itu, project officer itu kalau di perusahaan setara dengan supervisor lah. Oh, supervisor. Gitu. Jadi PO itu punya tanggung jawab keseluruhan event, tapi dari sisi teknis. Gitu. Dia tidak berhubungan dengan klien. Dia tidak bisa memutuskan terkait budget. Ada penambahan budget ya gitu. Dia tidak bisa mengiyahkan. Harus balik lagi ke project manager. Nah, di bawah project officer biasanya ada PIC. Sebenarnya PIC lah mencek bahasa Inggris mah person in charge gitu ya. Itu ada istilah di perusahaan. Siapa orang yang standby hari ini atau karyawan di situ, itu namanya person in charge. Nah, di event person in charge itu lebih ke gini. Event itu biasa ada in-house. Ada karyawan CEO-nya gitu ya. Ada karyawan IO. Kemudian ketika eventnya besar, mereka meng-hire freelance, kru. Nah, freelance ini, yang kru ini kan orang eksternal. Nah, ketika dibuatkan struktur PIC ini, orang yang dari in-house, dia disuruh megang satu divisi, itu disebutnya PIC. Dan kalau di Indonesia mah garis miring jadi koordinator. Gitu. Koordinatornya karena PIC itu sama dengan kalau sah PIC na, sah koordinator na, gitu. Karena asumsinya tadi orang yang masuk di sini itu jadi koordinator itu dia orang internal di perusahaan. Makanya di sininya jadi koordinator kru-kru yang freelance tadi. Gitu. Karena biasanya orang in-house itu dia tahu do and done-nya di event itu seperti apa. Gitu. Historicalnya project itu dapat seperti apa dia tahu. Makanya ada PIC dulu, setelah ada PIC ada kru.
gitu ya. Oke. Di bawahnya kru ada runner. Kru itu orang yang sudah paham divisinya. Ada kru logistik, ada kru registrasi, Oke. tiketing, Mbak ya, gitu, tiketing, Kapanggil we. gitu dan lain sebagainya. Itu kru biasanya orang yang sudah tahu bidang pekerjaannya. Ada runner. Runner itu lebih ke punten anu di piwarang-piwarang gitu. Orang yang disuruh-suruh beli ke anterin ini, anterin makanan dan lain sebagainya, itu runner. Nah, ada lagi tadi masuk ke volunteer. Oke. Kenapa saya bahas volunteer di akhir? Tidak mendiskreditkan volunteer ya. Iya. Cuman itu karena biasanya di luar struktur. Iya, Gitu ya ya. ini berbicara dari mulai struktural yang paling atas kan ya maksudnya. Karena tidak seluruh event ada volunteer. Kalau saya dulu diajarinnya, maneh lamun eventnya komersil, eventnya aya duitan, teu kudulah make istilah volunteer. Bayar weh jelema mah kru weh gitu. Nah, karena kalau volunteer itu lebih ke punten. Sama-sama kita sedang berduka gitu ya. Sumatera kejadian bencana alam. Iya. Tah kitu lamun leuweung geus dirusak teh jiga kitu dampakna. Nah, Sedikit. Sumatera orang ketika berangkat ke Sumatera, dapur umum, kebencanaan dan itu volunteer. Volunteer ya. Dia berangkat dengan punya tujuan kemanusiaan, dia berangkat punya tujuan ingin punya Sukarela lah ya. sukarela, portofolio itu volunteer. Tapi lamun event komersil mah tonglah aya volunteer, kru weh gitu. Da Abi melihatnya punten kalau volunteer itu lebih ke bisi dipolitisasi jadi supaya mayar murah dan seterusnya gitu. Sok weh. Jadi haknya juga sama, terus posisinya juga sama. Dulu kan tidak didiskreditkan kan, Tidak, di briefing bebarengan, ya, Alhamdulillah. jadi pisah-pisah. Alhamdulillah, iya. Kemudian secara hak, kru dapat makan 3 kali sapoe, 3 kali oke Ya, kan, teh sama jadi 2 kru kali. pizza, kami oke pizza sami. Gitu. Nah, memang Iya. sebetulnya begitu gitu ya. Cuman bedanya volunteer belum punya pengalaman, belum sebanyak pengalaman kayak kru dan lain-lain. Gitu. Di luar itu strukturnya masih banyak sebetulnya. Kalau in-house-nya ada creative director, itu yang biasanya bikin konsep. Oke. Gitu, ada desain itu ada desain grafis, desainer itu kemudian ada editor di strukturnya di IO itu lengkap sih sebetulnya. Banyak banget ya sebenarnya. Betul. Iya, berarti dan secara tidak langsung juga Aja struktur. ya kuliah sih ya. Naon? Itu kuliah. Benar. Jadi dosen event. Matak mau ruas. Namun tiba-tiba Imam Purnama, Rektor Universitas Imam. Stikom dulu Bandung, dosen akademik Abi nyuruh Kang selesai S1 di dia cenah ngawulang karena di Pikom kita butuh dosen yang memang backgroundnya murni di event. Iya benar-benar. Ini matak mau ruas ya kengkelaman. Tiba-tiba cek si oleh teh mah 5 tahun deh patung imam di simpang 5 aja. Iya benar-benar ya. Berarti nya dengan struktur sedemikian rupa, dengan pembagian tugas sedemikian rupa dan si volunteer itu seperti apa, perbedaannya juga kita harus tahu ya. Bisi nak teh gitu, ada yang hayu ngiring jangan volunteer di dia. Ternyata kita nggak tahu volunteer teh haknya seperti apa. Hayu aya geningan tuang-tuang tadi pasihan, katanya tadi bayar misal gitu, walaupun pada akhirnya kan memang sukarela gitu. Ya, istilah nama isin oge kadang dirinya yang jadi LO gitu. Nah, ini juga sama. Ada tour leader, ada LO. Sok naon bedana. Gitu. Tour leader dan LO mah L jeung O tour leader. Nah, ini juga kadang kan sebetulnya hampir mirip gitu. Terus lamun Abi nanya, "Cik ari LO artina naon?" Ngarobrol LO berita apal artina. Nah, tadi belajarna orang Indonesia mah apal cangkem tidak dipahami. LO itu liaison officer. Liaison officer itu biasanya adanya di event. Biasanya, tapi di yang lain juga ada. Kalau tour leader atau tour guide itu biasanya ada di tour travel gitu ya. Kalau LO biasanya dia mendampingi sama. Kalau TL itu mendampinginya klien peserta gitu ya, yang mau tour. Kalau LO lebih ke PIV, tamu gitu ya, lebih spesifik gitu, artis, talent gitu LO. Kemampuan kurang lebih sama. Kalau tour guide gitu ya, tour guide atau tour leader. Kalau tour leader dia harus menguasai si pesertanya, gitu ya, sampaikan ke mobil dan lain sebagainya, tempat makan dan lain itu tour leader. Tour guide dia harus mengetahui area, tempat makan, mall, tempat wisata, sebagainya direkomendasiin itu tour guide. Bahkan sampai ke dalam-dalam ya historinya seperti apa. Betul, itu tour guide. Nah, LO sebetulnya ada hampir sama, cuman ada batasan.
wilayah dia harus tahu tempat makan, tempat belanja, mall dan seterusnya. Di sisi talent bajunya kurang, mau beli baju gitu. Mau rekomendasi makanan yang recommended di sini apa? Si talent teh atau si tamu teh. Kemudian dia harus paham jalur antara tempat nginep atau tempat stay-nya si tamu atau si talent ke venue. Ketika macet harus alternatif kemana dan lain-lain. Nah, itu tugasnya si LO. Jadi tidak harus sampai paham histori wilayah, tidak harus. Kalau LO mah lebih seputaran event dan seputaran wilayah. Selesai di situ gitu. Nah, aya istilah lagi beberapa di event sok kadang ya menemukan lamun abis sok rada rudet lamun di event gitu nya. Karena secara teknikal kudu kieu. Ada istilahnya FOH. FOH itu front of house. Front of house itu kalau di event dianggapnya panggung. Panggung itu dianggapnya house. Gitu. Nah, house itu karena kegiatan kita nanti akan adanya di situ. Di situ ya. Main eventnya di situ ya. Nah, kemudian frontnya berarti kan harus ada di depan. Kenapa harus ada di depan? Karena di FOH itu nanti akan ada sound engineer atau soundman gitu ya. Ada lighting operator, ada visual jockey VJ, kemudian ada operator visual effect dan seterusnya gitu ya. Teknikal itu ada di situ. Kabayang, lamun sekarang panggungnya di sini, terus FOH nanti di payun, tidak di depan panggung, gimana operator sound mau balancing si audio sound yang ada di kiri kanan gitu ya, di istilahnya PA gitu. Kemudian kumaha orang lighting mau memainkan lighting, biasanya ada lighting desainernya dulu, kemudian ada operator. Si operatornya mau mainin lighting, kumaha lamun tidak di depan panggung, tidak bisa melihat. Si VJ, kumaha dia mau nge-operate visual ketika dia tidak di depan panggung. Sedangkan itu kan berhubungan aja dengan timing, berhubungan waktu gitu. Kadang ujung-ujungnya, dan FOH ini selalu lamun di event kadang terkorbankan. Tapi ketika ada masalah, trouble di sound, trouble di visual LED gitunya, dicararekan. Tapi ketika kita minta untuk di depan panggung, hese gitu. Nah, part ini di mana Abi sok terkadang secara teknikal tadi ngobrol, IO adalah konsultan itu, konsultan event. Ini yang part kita yang harus sampaikan. Pak, mangga FOH-nya di pinggir. Tapi kalau lamun aya trouble sound, tong nyalahkeun. Lamun aya trouble dina visual atau dina lighting, tong nyalahkeun. Karena kita juga sulit gitu, untuk mengerjakan. Nah, SOP standar begini ini memang harus gitu ya. Kapan ada rundown event, ada rundown loading. Gitu. Telat loading berpengaruh ke event. Karena di istilah di event itu well preparation, well execution gitu. Jadi pokoknya semuanya harus well. Betul, lamun prepare-na well, mah eventnya gak bakal well. Karena preparation itu, loading event itu setengah dari kesuksesan acara. Ya kan? Kan kita konser musik nih. Setengah suksesnya teh adalah loading lancar. Setengahnya lagi tinggal ngaguluyurkeun acara kan. Acaranya iya benar. Kalau setengahnya ini bermasalah, loadingnya ini bermasalahnya, acaranya bakal bermasalah. Iya sih, benar. Loading event itu berhubungan dengan event manajemen, dengan venue manajemen. Venue manajemen itu berhubungan dengan permit tempat, izin tempat, dengan izin kepolisian, pihak keamanan, izin lingkungan, gitu, dan seterusnya. Nah, ini berhubungan. Jadi event teh banyak pisan banyak nak. Banyak banget sebenarnya. Betul. Penugasan tak. Ya, tadi ada ngobrol venue management, ada ngobrol lagi crowd control, internal security dan sebagainya. Panjang sebetulnya. Iya, benar-benar panjang ya. Sepertinya kita harus membuat. Jadi tebabari gitu ngadam event teh. Tidak semata-mata gampang ya. Karena tadi ada Aimam bilang event ini kita ya pada dasarnya memberikan jasa lah ya pada Betul. akhirnya. Tapi kadang entah ada beberapa nggak tahu ingat yang mah jigana banyak ketika membuat event ada karena di mana sakian enggak kan penting mah jalan, penting orang bahasa sih dan duit segala macam itu kan sebuah prinsip yang sebenarnya tidak boleh ya dimiliki oleh seorang penggiat event gitu, apalagi King Imam sepertinya. Sebetulnya kan penghasilan itu dampak ya Abi mang ngobrol. Karena begini, bukan terkadang ya teman-teman lah bisa ditanya gitu, di cross check ke teman-teman, berapa kali saya bantu event akhirnya bisa balik jadi rugi atau nombok.
Walaupun sesering nama mau nyarita teh nombok sih. Ngalamin ngebantu ya. Jadi terkadang saya juga ke tim, ke anak-anak, ke barudak tuh sok ngobrol. Barudak, iya mah sosialnya gitu tah. Gitu nu tadina budget kru jadi sakege bayaran barudak bisa jadi berubah. Karena saya juga tidak melihat di situ bakal ada keuntungan. Tenanan lah ieu mah. Kahiji urang ngabantuan, kadua kita nancepkeun bendera gitu lah. Nancepkeun bendera teh kita supaya bisa terlihat. Oke. Nah, ada beberapa event yang saya juga Abi aktif di Dewan Kebudayaan gitu ya. Di DKKG. Pernah deh di Dewan Kebudayaan. Ya, namanya Festival Kabuyutan. Alhamdulillah proposal Abi tembus ke Makara Art Center UI. Oh. Mas Sastro, Dr. Sastro. Nah, Oke. Dr. Sastro nganterin si proposal Abi tembus ke BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, si Festival Kabuyutan teh. Sampai dongkap lah di BPIP sama di UI. Datang waktu eventnya di Art Center, kemudian kita ke Ciburuy, Anjang Sana Budaya, terus ada Sarasehan Budaya gitu. Daya MC jadi MC Abi teh. Padahal Abi teh nu ngadamel proposal, kita jadi ketua pelaksana hayu. Saka di hayukeun aya pokona carita Daya teh. MC hayu jadi MC. Terus pas Sarasehan, daya moderator. Jadi moderator. Saat itu narasumbernya Ajengan Bendo, Ki Maher, Pak Kadis Disparbudi itu, Pak Agis, kemudian Pak Toto dari BPIP, Oke. gitu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Abi aktif di Dewan Kebudayaan, beberapa kali ada milad acara yang di Bantos gitunya. Terus event Asep sedunia terang, Nya si sedunia. Disor. Eta si Asep punya Mohon. dirayakan ya. Asep, jadi resep lamun event eta mah ngageroan teh. Pak Asep kabeh ngaliuk. Aduh, salah abi ngageroan. Hampir abi oge dinobatkan jadi Asep Imam. Asep Imam Purnama ya jadi Karena nambahan. ngabantosan. Kalau nggak salah presidennya sekarang itu Pak Asep Jailani, sekretaris Sekdis di Sub Aya presidenan. Garut. Asep Betul, ge. presiden. Jadi jabatan pimpinanan presiden. Terus di Garut aya modifikasi kontes. Baula abi tah jeung Serengkang Oke kapungkur sareng SC Oke. di Kodim pertama nutup Kodim bikin dan anu jadi ramena waktu itu panggungnya double deck teh 2 tingkat. Jadi artis di luhur, di bawah itu dibagi 2 ada lawn, sebelahnya lagi jalan. Jadi mobil anu kontes teh lewat jalan eta. Jadi ku juri teh di nilainya teh beri ngala lewat gitu. Oh. Beberapa kali trobosan lah. Nutup jalan Ahmad Yani berapa kali event gitu. Ibrahim Haji terus katutup. Ya, cuman nya abi mah gitu. Dulu sempat event BRI tah di Kerkop. Nah ini cerita, ini sama ya. Pengalaman ada Yogyakarta kerjasama gitu, minta tolong. Dapat kontak saya teh dulu ada namanya grup sebelum sekarang ada asosiasi resmi. Sekarang ada backstager, itu untuk orang-orang yang profesinya di event. Oke. Kemudian ada Evendo yang bukan hanya orang tapi legalitas perusahaannya juga Evendo mah harus terdaftar. Gitu. Oke. Terus ada API Indonesia. Nah sebelum ada itu dulu ada grup WhatsApp mimitina aya WhatsApp teh, aya namanya teh event owner gitu. Oh, event owner aja. Nah dulu kebetulan ada di grup itu gitu dan Oh, jadi akhirnya salah satu owner bahasa eta teh carita teh Henteu. gitu. Oh, henteu. cuman ya pelaku event Indonesia dulu di Oke. situ. Karena alhamdulillah pengalaman di event itu Abi kantor pernah nge-handle tur salah satu produk rokok launching dari Lampung sampai Bireun Aceh. Sumatera tah. Alhamdulillah dulu kerja Katinca Kalimantan, kemudian Sumatera. Pernah juga Kalbe, terus Honda motor. Makassar, Manado, Gorontalo pernah tah. Terusnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Geopark Ciletuh. Secara tidak langsung melalui jadi IO teh keliling Indonesia nya. Alhamdulillahnya teh jadi sudah keliling di mana-mana dan pernah ngalaman di goleran badik di meja. Pokoknya urusan Ican beres nacap dina beteung. Tapi tungtungna badiknya jadi dibungkusan jadi oleh-oleh ka abi. Anu nyepeng lapang taruna di Gorontalo namanya Om Titi Bajawa. Masya Allah. Nu tadina ieu dipake ngancam jadi oleh-oleh. Jadi oleh-oleh Da akhirnya. jadi balad. Alhamdulillah. Orang Sunda teh boga kitu. Nah, Sampeyan teh ya. betul. Jadi pengalaman di event sampai dengan di situ balik lagi tadi yang dipertanyakan apa sih atau kumaha sih event bisa terselenggara dengan
benar supaya tidak ada jadi persoalan gitu ya. Iya. Punten sekali lagi tidak ada nyenggol. Sekarang teh tanggal sabaraha? Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9 ya ada satu kejadian mungkin ya yang ke belakang dalam waktu yang dekat. Abi diundang ini sudah dari lama betul. Yep. Cuman memang waktu-waktunya belum pas dan saya juga merasa saya teh bukan siapa-siapa. Biasa kita rada merendah heula teh gini kan. Lamun ngobrol teh karena Abi mah sempat nanya, "Ari mana cenah di industri kreatif atau di event teh?" Kaharepna teh teu kumaha ada Abi mah ukur jadi profesi jadi pagawean. Saya tidak harus kumaha karena beberapa kali eventnya gede gitu. Iya. Tapi da Abi mah tidak harus ngilu kamana-kamana siga kumaha gitu. Walaupun secara tidak langsung milu gede ya. 5 tahun ini terlewas aya imam kerkieu. Ini sih kamari mah dititah nyalonkeun wae jadi dewan. 2024. Teman-teman influencer soalnya banyak balad. Nah, kembali ketika ngobrolin penyelenggaraan gitunya, akhirnya kenapa saya hari ini mau ngobrol di sini? Nah ini mungkin waktunya gitu ya, karena dari banyak nanya terkait event beberapa kali di Garut terutama, bahkan 2024 mah di Bandung festivalnya banyak yang terjadi gitunya. Termasuk Abi pernah di Kerkop, waktu itu ST12 bintang tamu nate pospon sampai hari ini tidak terselenggara. Nah, banyak yang kejadian-kejadian yang seperti itu teh, ya akhirnya sepertinya perlu ya ngobrol gitu ya. Perlu ngobrol dan hayu sama-sama kita open discuss dengan yang merasa ataupun anu bade jadi pelaku di industri event. Ayo kita sama-sama ngobrol, pemahamannya kita samakan. Bahkan tadi saya sampaikan, Koni sudah menyampaikan ketika ada event-event yang berhubungan dengan olahraga harus minta rekomendasi Koni dan nanti benefitnya apa akan didampingi gitu ya. Nah Abi ayeuna ge ngobrol gitu mengamini apa yang diomongkan Koni. Selain didampingi ku Koni sok atuh ngobrol. Bahkan ada beberapa yang ngedorong atuh sok Kang hirupkeun asosiasi event, karena Abi teh ke Garutnya lagi ge baru gitu ya. Dan dulu nage sebagai orang Garut nage nu di lembur di kota teh tegaduh rerencangan, tidak punya relasi lain anak sasaha gitu. Bener-bener anak angon gitulah. Nah, tidak mau ada kesan sia hareup atau sia teh saha gitu ya dan lain-lain. Tah saya teh tidak mau ada kesan itu makanya awalnya mah tidak mau ngomong. Nah, sekarang ini aya satu obrolan dari beberapa yang ngomen ke Abi nu kenal. Mang euy cenah da ari ngobrolkeun tidak sukses penyelenggaraan mah da eta mah masalah masing-masing gitu nya. Urusan dan lain-lain. Ieu persoalanana jadi goreng ngaran Garut. Abi dari 2018 tadi diceritakan pernah ke Garut untuk mengerjakan sebuah event. Saya teh sudah izin ke orang yang saya anggap sepuh gitu ya. Abi tadi ngobrol DKSB itu yang melahirkan D+, tempat Abi damel. Mang Uwi Prabu almarhum, Al-Fatihah untuk Kang Uwi. Kang Uwi itu anak angkatnya Mas Hari Rusli almarhum. Mas Hari Rusli itu yang punya rumah musik Hari Rusli di Supratman di Bandung. Nah yang melahirkan DKSB, Depot Kreasi Seni Bandung. Dan dari DKSB lah lahir IO. Salah satunya awal mula kemunculannya ya. Salah satunya IO kantor saya gitu, yang punya dulu Ustadz Erik Yusuf gitu, yang kalau nonton di Net TV. Nah Ustadz Erik Yusuf yang punya. Nah ada salah satu sepuh di situ namanya Babeh Dalton, Kang Budi Dalton. Saya lama dulu setelah keluar itu dengan beliau gitunya ngarencangan dan lain-lain, syuting Balada Siroy ke Banten dan nah, nuju sareng Babeh teh beberapa kali karena ABG diajar budaya, sejarah dan lain-lain teh di Anjeuna. Beberapa kali ngobrol 2018 teh, beh hoyong ke Garut. Tong kalah can wancina teh can waktuna. 2019 malah lain ke Garut. Nuhun beh, juk cenah geus wayahna gitu. Nah, akhirnya 2019 teh ke Garut gitunya. Dengan ada tujuan. Abi pernah hidup di luar Garut gitu ya. Orang Garut hidup di luar Garut, ageng di luar Garut. Ngobrolin tentang Garut dari sudut pandang orang luar teh, ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya besar teh, Garut di setiap parlemen presiden kalau itu selalu ada pejabat
sekelas menteri atau sekelas menteri di Garut. Oke. Terus ada perjalanan kenegaraan. Bupati kahiji K2 Bandung itu di Garut. Sedangkan Bandung itu pernah jadi ibu kota Indonesia. Hindia Belanda saat itu. Gitu. Oke. Bandung punya perjalanan negara, punya perjalanan dunia. Lahirna Bandung teku di Garut. Iya, dari Garut. Oke. Gitu. Bahkan makam Bupati Bandung K2 ya di Di dia. Garut ya. Di Rancakalong. Nah, ada tujuan ketika sumping ke Garut teh. Jadi selain saya bekerja, da abi teh atuh lamun ngobrol industri event mah PH, agensi, IO Jakarta teh sudah banyak yang meminang gitunya. Hayu Kang, saya butuh AE nih. Saya butuh PM nih dan seterusnya gitunya. Ke Jakarta mah rada henteu lah, tapi saya malah wih ke Garut teh nuhun. Karena tujuan anak selain saya bisa cari uang gitunya bekerja, mudah-mudahan kemampuan saya, pengetahuan saya bisa keanggih tah jang ka Garut. Iya, mudah-mudahan gitu. ya. Nah, jadi terus memang di change gitu ku sepuh nu ngawurukan di Bandung teh tah kieu Garut teh. Kieu nya kumaha carana gedena Garut itu bisa balik lagi. Iya, benar. Nah, nyambung dengan yang tadi. Jadi anu bahasa ngobrol pan didinya teh mang datang ke Garut teh salah sahijina teh Alasannya teh itu hayang ya. ngangkat gitu Garut kieu tentang Garut. Tah iya kan jadi piomongan ayeuna teh gitu. Nya banyak orang yang berbahu-bahu mengangkat citra Garut. Terus ayeuna jadi piomongan. Pertama. Kedua, ngobrolin industri abi. Ada saksi, ada bukti. 2023 ge abi teh bade ngadamel sebuah event olahraga. Gitu, lari gitunya. Sudah ada tema desain dan lain sebagainya. Cuman terkadang abi lamun untuk ngeksekusi event sendiri sok setengah hate. Padahal lamun ngobrol pengalaman event banyak, tapi bikin event sendiri setengah hate gitu. Tepede sampai hari ini tepede. Oke. Tapi alhamdulillah ngabantu Sejiwa Fest jadi gitu. Domba guling jadi, Asep jadi. Tapi lamun sendiri mah tidak pede. Maju mundur gitunya. Nah, termasuk yang lari. Saya pernah ngobrol dengan salah satu komunitas balad lompat gitu, sareng Aiksan, sareng Abai gitunya ngobrolkan tentang si lari ini sebelum ada event-event lari nu aya di Garut. Nah, maksud saya kedua tadi ngobrolkan masalah Garutna ini jadi gitu, gitunya jadi punya citra. Keduana ngobrolin industri abi ke depan. Gitu. Jangan sampai industri kita juga industri event di Garut di kemudian hari jadi hilang trust. Iya, kepercayaan masyarakatnya Betul, pun jadi hilang. gitu kan. Ya, kita juga cita-cita contoh abi dengan isi Jabar Ikatan Sport Sepeda Indonesia bade ngadamel sempat mau ngadamel Tour de Priangan. Kemudian sempat mau ngadamel duathlon atau triathlon. Iya. Duathlon itu dua cabang olahraga atletik, sepeda bisa sama lari, bisa sepeda sama renang. Triathlon sepeda, lari, renang. Sempat mau bikin itu. Kan kabayang lamun sampai ada citra, memulihkan citranya itu juga cukup lumayan sulit gitu ya. Apalagi di bidang olahraga, maksudnya itu satu hal yang nggak main-main ya. Apalagi Betul. berbicara banyak orang. Peserta itu kita nggak tahu dengan apa yang mungkin mereka ada kelemahan di lain kelemahan atau ya ada penyakit dan segala macam. Itu kan jadi harus dan nggak tahu juga ketika olahraganya berlangsung apakah ada kecelakaan olahraga atau seperti apa, itu sih jadi tanggung jawabannya secara tidak langsung. Betul karena memang ketika perizinan ini ada di venue manajemen di permit gitu ya. Ketika perizinan pertama kita ada penandatanganan, ada tangan penanggung jawab siapa kegiatan itu nanda tangan di Polres di APH gitu ya. Dan tembus gitu, nama kita tembus kalau eventnya harus di Polda, tembus di Polda, di Mabes, tembus di Mabes. Penanggung jawab sebagai penanggung jawab acara. Dan kalau ada kejadian gitu ya, di situ ada klausul, bahkan sampai kalau di sebuah event ada yang meninggal, pernah ada teman-teman kebetulan bikin event konser musik gitu. Dulu teh jeruji di Bandung, sampai ada yang meninggal, 3 orang di penjara. Gitu. Karena di klausulnya itu bisa di dalam event venue manajemen permit gitunya ke kepolisian menghilangkan nyawa orang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, salah satu klausulnya di event. Makanya ada risk management gitu ya, ada crowd control, risk management manajemen resiko di dalam sebuah event. Makanya perlu adanya safety brief kayak event konser besar gitunya, itu perlu ada safety brief. Event di ballroom hotel perlu ada safety brief. Safety briefing itu di awal, jadi menyebutkan kita ada di posisi di mana,
Kemudian jalur evakuasi di mana, ensembling point di mana. Ketika ada bencana, contoh gempa bumi, harus ngapain? Iya. Ketika ada kebakaran, harus ngapain? Iya sih benar. Ya, ketika ada angin dan seterusnya harus ngapain? Itu Berarti- safety briefing teh harus. Berarti gak sesimpel itu ya, maksudnya bahkan sesimpel itu ketika indoor pelatihan dan lain-lain kan kayak acara yang tidak hanya beberapa orang yang datang Ya. gitu, tidak dengan masa yang banyak, apalagi dengan masa yang banyak. Berarti kalau kita berbicara ya seperti sekarang kita ngobrol dengan tujuan yang tadi kita bicara di awal, kita ngobrol di sini bukan dengan tujuan tertentu tapi ingin mengedukasi juga mungkin untuk orang-orang yang di luar sana ya, terutama warga Garut, bahwa event organizer tuh tidak semudah dan tidak bisa dilakukan yang dipikirkan gitu ya. Ya, betul. Banyak sekali yang harus diperhatikan ya, karena berkaitan dengan orang banyak dan nyawa seseorang yang nantinya akan punya tanggung jawab besar. Laras. Nah, jadi bahkan kalau sudah ada tingkatan sampai contoh event kementerian, event BUMN, gitu, itu penting, wajib ada safety briefing. Dan alhamdulillah ya bisa dilihat di kontak handphone gitu. Abi beberapa kali sampai bisa nge-handle event presiden. Peresmian tol Soroja, Soreang Pasir Koja itu sama Pak Jokowi dulu presiden. Terus di Patimban Subang, terus di Pamarican, Tasik itu Ciamis Pamarican. Kemudian di dia tadi Garut di Lewigong. Saya pernah mengawal masa tanam Okmar BNI sama Pak Jokowi dulu. Abi nuju bolak-balik 2019 awal nuju bolak-balik Bandung Garut karena sepuh memasihkannya di Bandung. Hari Kamis saat itu saya mau balik ke Bandung, nuju di jalan, nuju di Ahmadiani. Ditelepon ku teman di Bandung, "Mang di mana?" "Di Garut." "Tapi rek balik ke Bandung aya kumaha kitu, Kang?" Aya event cenah. Iraha eventna Sabtu. "Oh, siapa tuh Abi gas ayeuna ka Bandung." "Lain eventnya ge di Garut." "Oh, event naon?" "Event jeung presiden kabayang event hari Sabtu." Dihubungi Kemis, eventnya presiden. 2 poe nya, hamin 2 nya. Sok. Oh, Abi pikir hamin seminggu diajak ka sejiwa teh geus paling mepet eta teh. Hamin 2. Terus kumaha ayeuna ka kantor BNI weh, briefing di situ. Giliran Abi diminta untuk jadi tim show gitu nya. Kabayang tim show presiden. Salah setting bisa dibedil sih. Bakal pasti pas Mabres lagi siap-siap dari kita. Nah, oke, saya datang ke situ. Saya kebagian jam 11 malam briefing teh karena dari jam 8, jam 7 jam 8 itu tim produksi heula gitu. Vendornya awalnya saya tidak tahu siapa. Nah, pas ngobrolkeun rundown, Kang cenah rundownnya biasanya presiden kumaha? Cenah Kang pernah handle presiden? Pernah, bukakeun abi file rundownnya. Biasanya ketika lamun presiden event itu venue event radius sekilo ke kiri, sekilo ke kanan atau 1 kilometer itu clear area, bahkan pakai metal detektor. Jadi orang yang lewat, yang masuk itu harus lewat metal detektor. Semua, termasuk kru yang di event. Jadi kru yang ada di acara itu nanti dia harus keluar dulu. Clear area dulu, keluar, dia lewat metal detektor semua. Gitu. Saya jelasin di mana posisi areana. Di sini Kang Lewigong. Aduh, lihat Google Map. Oh, ini dia tempat nanti. Oke. Terus nanti Bapak ketika datang itu ada 4 tenda wajib. Pertama tenda transit, kedua tenda food check. Jadi makanan yang mau dimakan sama PPIV itu sama presiden harus dicek. Dan biasanya yang jadi temuan itu nitrit. Nitrit itu sabun. Nah, sok aya di alat makan. Jadi kadang ngabilasnan teu bersih, ada tinggal nitrit gitu. Nah, food check, terus ada mini ICU. Ada satu lagi tenda toilet. Jadi toiletnya dilebetkeun tenda. Nah, 4 tenda ini teh posisinya berhadap-hadapan gitu. Transit, food check, mini ICU, toilet. Nah, pas Abi ngejelaskeun, "Hah, teu aya cenah dakang tenda lagi." "Hah? Teu aya." "Cik cobi cik Abi teh, tendanya apa saja?" "Ieu cenah tenda roder kieu. Terus flooring, meja dan lain. Teu aya cenah iki." "Wah, kala-kala wihani cik Abi teh mending ngobrol produksina punten meskipun bukan ranah Abi cik Abi teh. Abi dipiwarangan ku BNI Jawa Barat. Untuk ngurusin acara. Tapi ya produksi teh aya protokoler. Iya benar-benar. Apalagi sekelas pemerintahan mah ada wae. Selain ada tenda 4 ini ada tenda lagi 1 ukurannya 3x3 untuk orang 10 tapi jangan ada kursi. Itu untuk tim taktis. Apal nu ngarange seragam lengkap pakai senjata laras. Anu bakal nembak ka imam lamun salah we. Nah, si tenda itu teh harus bisa mengakses ke segala arah dan jangan terhalang oleh apa-apa. Gitu. Bahkan Abi pernah di Soreang mah
harus ada giant sign, wall gitu nya, bikin lamun istilah di kita mah kayak wall of fame. Anu bisa nutupan barakuda. Jadi barakuda teh ulah katinggal ku presiden, tapi harus ada di situ gitu. Jadi ngadamel giant wall abi teh. Di belakang teh barakuda. Kendaraan rantis. Nah, dijelasin lah saat itu teh. Nah, cenah Kang terang gitu. Bahkan anu event di Pamarican mah abi ngontek protokol RI. Aya namanya dulu Bu Ami gitu. Bu Ami sudah sering karena sudah beberapa kali event sampai kenal. Sampai beberapa kali abi confirm ke beliau, Bu izin. Kebetulan kegiatan yang di anu tanggal sekian yang handle saya ingin memastikan kehadiran Bapak dan lain-lain. Dijawab itu teh. Pernah nu di Tasik terbukti ketika Bapak nggak akan hadir kan, Bapak ada di Medan dan terbukti Bapak teh hadir gitu. Terus sama pas Pampres, Kampungkur Komandan Kompi B nanti ada Kapten Asri, Kompi A nanti ada Mayor Okto. Kapten Asri malah orang Sukowening. Tanuju event di Leuwi Goong. Saya jual ditanya, keur ngobrol jeung baturan, John pokokna mah ieu jembatan da akur kalewatan ku Bapak saeutik ku papan maneh ki. Jual nepak, simbaleng cenah. Nah cenah teh ngobrolna Sunda. Punten Pak, ieu teh da kieu. Teu naon, sok cenah jenkeun lagi ku saya dicek. Bapak Dupi teh, nah orang Garut Kang. Orang mana? Sukawening, Komandan Kompi B Kampungkur teh. Kapten Asri. Sampai kenal dan beberapa kali event PPIV bisa komunikasi dengan beliau. Berarti banyak, apalagi udah eventnya lebih besar, maksudnya event tidak mendiskreditkan si event yang kecil pun, bahkan si event kecil pun harus banyak ya briefing dan lain-lain ya, briefingnya secara langsung, nggak Zoom meeting. Abi mah ya karena ini teknikalnya ngobrolin event. Penting briefing itu bahasa Abi kayak haram kru saya kalau ditanya ku orang jawabannya tidak tahu. Tak apa ya mah duka tuh. Haram. Kenapa haram? Karena haram. Jadi ketika briefing itu wajib menjelaskan hal mendasar mengenai event. Pertama, latar belakang event. Salah satunya kliennya saha, KPI-na naon gitu. Kedua, objektif tujuan event itu teh naon. Gitu. Ketiga, flow. Flow itu kalau ngobrolin lapangan, kita ngomongin layout. Kalau ngobrolin acara, kita ngobrolin rundown gitu. Nah, itu dijelasin semua. Iya, dan tidak kepada beberapa orang tertentu tapi kepada semuanya. Ya, semua betul. kru wajib tahu. Nah, setelah itu baru didetailkan, dimention lah per divisi. Mana kru registrasi? Nah, registrasi ketika membahas registrasi, mention krunya, jelasin detail. Gitu, masuk ke contoh lamun di konser, masuk ke body checking, mana tim body checking, mana koordinator untuk security internal, jelasin, jelas. Tapi keseluruhan tahu. Jadi si kru minimal bisa menjawab, bahkan kalau tidak bisa menjawab, ulah nyebutkeun teu apal. Ketika kita berseragam, baik itu ID card atau baju, memiliki identitas event itu kayak gitunya, memakai identitas event. Temenang nyebutkan tidak tahu. Nggak tahu ya benar. Minimal, sebentar, saya tanyakan dulu. Karena itu berhubungannya sama trust. Kenapa briefing itu harus keseluruhan? Nah tadi Salwa juga ngobrol kan briefing oke abi tadi beda-beda ke. Kenapa keseluruhan? Supaya minimal si kru teh tahu. Oh divisi perizinan teh si anu. Oh divisi area teh si anu, koordinator security teh si anu. Jadi ketika nanya tahu harus nanya ke siapa. Iya, paham. Dibekelin jalur komunikasi semua yang ditalki semua. Kan ketika ditanya teh, nanya ke naon sih teh? Nanya ke jalur keluar. Budak crowd control atau internal security nu nyaho. Ari pintu keluar anu yang dibuka can kan bisa nanya gitu. Iya benar-benar iya sih itu ya. Iya balik lagi kita di sini ngobrol sama Imam mendatangkan karena salah satu mungkin yang di bidang industri yang saya kenal ya, Imam salah satunya juga, dan kayaknya dengan tadi alasan-alasan seperti nama Garut sendiri yang ya sedikit banyaknya ada terganggu ya, termention lah ketika ada sebuah kegagalan di event dan di Garut gitu ya, apalagi itu melibatkan orang yang tidak hanya di Garut aja, yang niatnya tadi mungkin mau memperkenalkan Garut, jadinya terlihatnya seperti apa. Ini mungkin dinotis banget ya. Tadi pertama aya teman ngobrol mang pan didinya teh nya punya tujuannya ka Garut teh, makanya akhirnya baiklah rek apapun yang terjadi orang rek ngomong gugu mah ge ya saya kudu ngobrol da ngomongna urang mah tentang Garut gitu nya. Ngajaga ngaran Garut pertama. Kedua, ini sudah dicanangkan oleh Bupati bahwa salah satu yang bisa mengangkat pariwisata Garut
adalah konsep sport tourism. Iya, sport tourism ya. Gitu. Simpelnya kabayang negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Berapa juta atau juta orang, ratusan juta orang nu nonton. Yap. Dan jadi tahu. Betul negara itu. Iya. Gitu ya. Terus kita di Indonesia sendiri ada ngomong pariwisata, ada pariwisata skala super prioritas, salah satunya adalah Mandalika terangnya. Iya. Nah, Mandalika pada saat penyelenggaraan, pembuatan Mandalika itu kurang lebih menghabiskan anggaran sekitar 230 sekian triliun. Pelaksanaan pertama MotoGP itu surplus, langsung batian. Iya, langsung batian, balik modal lah ya. Nah, artinya sport tourism itu punya potensi, makanya Iya. dicanangkanlah ke Pak Bupati Iya. sport tourism. Kebetulan beliau mantan ketua KONI gitu ya. Bahkan diinstruksikanlah oleh beliau pamit telepat dabi ngadangu pidatona. Eksekutif atau pejabat di Garut karena saking aware-nya terhadap olahraga, pejabat di Garut kudu nyepeng jabatan ketua cabur. Iya, di Gitu. Garut ya. Baik itu eksekutif atau legislatif. Contoh salah satu kepala dinas tadi kita sebutkan ketua cabur renang. Gitu ya. Pak Agis dulu dinas pariwisata. Terus ketua DPR kita baru kemarin dilantik ketua ISI Garut, gitu Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Iya, iya. Jadi saking concernnya terhadap sport tourism karena memang Potensinya nggak main-main lah di bidang sport juga ya. gitu. Kemarin juga Om Jiden sempat ke Abi miwarang, "Mam, pokoknya mah saacan lengser Om hayang ngajian deui event." Kumaha Om? Hayang ngajian event para layang. Tadi dia di Bukit Paramasatwika di Gunung Putri. Waduh, ngerada PR. Saya punya kenalan bisa akses ke dulu di Jawa Barat, Sumedang pernah ada event skala internasional para layang. Anu ngadamelna salah satunya adalah Om Bucek, Oke. Bucek Dev. Ya. Bapak Nasi Dilan. Oh iya. Tahu. Gitu. Om Bucek. Nah, adalah relasi jejaring dari komunitas Abi Momotoran yang bisa mengakses ke beliau gitu. Yep. Tapi PR ngomong-ngomongin internasional dulu PR. Iya. Ke Jurnas wae 34 provinsi nyeri mastaka. Iya. Dungdang ya. Iya benar. Tapi Abi pernah dulu di Sukabumi, Geopark Ciletuh. Abi pernah ngadamal untuk jadi di Ciletuh untuk jadi UNESCO. Masuk ke UNESCO itu sebagai geopark. Geopark itu taman namanya teh? Taman Purba. Oke. Gitunya. Nah, masuk na geopark itu dulu kita bikin festival di sana. Internasionalnya itu diving, kiting, layangan, terus surfing, nu internasional. Kalau yang lokal nama perahu sama sepeda. Yang tiga ini internasional. Tapi gitunya nyeri mastaka. Iya, balik lagi itu dengan segala resiko dan tanggung jawab juga yang harus dikembalikannya. Balik lagi tadi juga kita di sini memang memetik sebuah pelajaran ya dari sebuah kejadian. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang sudah berlalu lah ya. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi awareness dan warning juga buat semuanya, terutama penggiat event juga ya, yang mau untuk membesarkan nama Garut di bidang event organizer. Kita satukan dulu kepalanya seperti apa. Mudah-mudahan lewat menonton episode ini juga betul. Bisa lebih terbuka, gak cuman dari si penggiat industri IO-nya aja, tapi warga masyarakatnya juga lebih tahu gitu sih ya Imam. Terakhir deh Imam yang mau disampaikan untuk para penggiat IO di luar sana atau mungkin untuk warga-warga yang mau disampaikan lah, apa aja nih mau unek-unek di kepala Imam ya. Boleh deh, silakan ya. Tong penyampaiannya durasi ya. Itu sih Abi mah yang kumahnya. Jadi hadirnya saya di sini bukan karena ada satu hal dan lainnya kejadian gitunya. Hadirnya di sini pertama diundang dari sudah lama, bahkan sama Kang Haji beberapa kali, "Hayu tukang ira Kang ngobrol," cenah gitu ya. Di Suara Garut. Ngobrolna atuh ari Abi, cik Abi teh secara background. Ya, belum. Namanya Abi belum pede, tapi saya mau ngomong ketika ada sesuatu yang harus diomongkan. Harus untuk ngomong ya. Gitu. Bukan ingin. Iya. Dalam ingin ngobrol mah jeung baru dah oge tiap poe nagog ngobrol gitu. Iya, Tapi ya. ketika ada yang harus disampaikan baru gitu, bukan karena ingin diobrolkan. Nah, beberapa kali diundang belum. Nah, kejadian ada beberapa akumulatif bukan hanya 1-2 kejadian yang di belakang. Betul. Akumulatif. Dan ini berhubungan dengan Garut. Makanya
kembali bukan hanya karena ada kejadian satu lain hal di belakang, Iya betul sekali. tapi tujuan ini disampaikan, hayu orang ngobrol babarengan. Yes. Tadi ketika Koni ngobrol, besok lusa ketika ada event wajib punya rekomendasi dari Koni. Ku saya di komen dan diaminkan ku salah satu pengurus Koni. Oke. Komen Abi, untuk olahraga sepakat perlu ada rekomendasi dari cabur. Benefitnya apa? Akan ada pendampingan, ya, meminimalisir terjadinya persoalan. Yep. Wabi di komen apa? Selain pendampingan dari cabur, harus ada juga pendampingan dari IO Panginten Nutararang. Oke. Gitu ya. Tidak sulit natar atau narosmah. Di perizinan ada tactical game floor TGF di Polres gitu ya. Ketika ditanya itu tidak paham, sok sah didampingi atuh. Iya. Dan izin juga dari pihak kepolisian, lamun bisa ketika si penyelenggarana ditanya huruf up, sok atuh didampingi ku saya, gitunya. Karena event itu bukan hanya sekedar industri yang menghasilkan cuan, tapi punten ini rada krusial berhubungan dengan nyawa orang. Betul sekali. Bisa dicek kemarin hari Minggu itu tanggal berapa? 7 ya berarti. 7. Ada event lari di Lawu, 2 orang meninggal. Gitu. Nah, ini juga perlu jadi catatan ya. Jadi penyelenggaraan kegiatan seperfect apapun persiapan, human error pasti ada. Ada aja gitu. Nah, makanya Abi tadi ngomen itu kalau bisa ada pendampingan juga gitu ya. Beberapa kali saya diminta tolong, lamun aya bayaran anak syukur, tadi bayar oke. Beberapa kali saya diminta tolong, hayu. Dan saya ngobrol, ya industri Abi. Gitu. Kemudian hari industri ini besar, nyakwe saya juga jadi makin besar, meren. Iya, betul sekali. Gitu. Terus kedua, perlu juga regenerasi gitu. Makanya sok berapa kali saya diajak sama teman-teman, Olay, Salwa dan lain-lain gitunya. Hayu tuh orang ngobrol jeung barudak hayu. Sok orang breakdown dari struktur gitunya, ngobrolin struktur di event. Ayo tim show teh dari mulai show director, stage manager, showcom, LO dan seterusnya. Tak jarang juga kita iya kumaha gitu ya. Ya ada aja. Sebenarnya untuk sebatas ngobrol dan bertanya mah Imam pun akan welcome sekali ya. Hayu. Atau mungkin tidak hanya Imam aja tapi para penggiat industri pun ketika diajak untuk ngobrol bareng-bareng seperti apa nih ke depannya. Karena kan kita ketika Garutnya yang bagus juga berkat tangan kita bareng-bareng, siapa yang enggak seneng ya. Betul. Tadi Widi Salwa ngobrol, ada yang mau disampaikan terakhir, ini mah pengalaman ya. Pengalaman dulu ketika saya di Bandung, ketika pitching tender event, jadi klien rokok ataupun otomotif ngayakeun tender, kita mau ngadain event nih, mereka mau ngadain event gitunya, terus ngundang IO, terus briefing eventnya kayak gimana, dikasihlah konsep-konsepnya, terus suruh pada bikin proposal dan bikin budget, nanti presentasi. Nah, alur biasanya begitu gitunya. Nah, rata-rata ketika pitching, IO nu aya di Bandung teh kong kali kong. Kerjasama. Jadi Abi zaman di Bandung mah, makan arewas ketika di sini jolduk dak gitunya. Pas sikut-sikut gitu ya. Dulu mah ketika di Bandung mah kabeh teh ngobrol ketika pitching teh. Satu poin nu baheula diterapkeun teh apa? Kusaha wae ge teu nanaon. Nu penting ulah ku IO Jakarta. Nu penting event di Bandung ya, ke orang Bandung deh, ibaratnya mah seperti itu ya. Sampai movement itu terjadi sampai di PON Jabar. PON ke berapa Jabar jadi tuan rumah. Kebetulan kantor gitunya Abi masih di situ ngerjain dapat pekerjaannya untuk opening ceremony teh ke kantor PON Jabar waktu itu. Sama. Kumaha carana PON ieu Jabar jadi tuan rumah. Ulah aya vendor apapun atau IO naon wae anu ti luar Bandung. Jawa Barat gitu ya, Bandung. Jawa Barat. Gitu. Sampai kan kayak ada di posisi itu gitu nya. Tah, di Garut oge kuduna cara berpikirna sama ya. Gitu. Ketika ada kegiatan event ada di Garut, hayu mindsetna babarengan. Kumaha carana kudu ku orang Garut. Ulah nepikeun ka urang-orang Garutna para rasea dukdak di Araradu, digawena ku batur. Tapi pernah kejadian ada event besar di Garut, pitching, Pemda lah yang punya gitu. Hampir benang ku IO Bandung. IO Bandung nanya, "Mang, amang ngilu pitching event ieu?" Nya, kumaha gitu. "Oh, urang ge ditawaran sia Mang cenah kieu. Anggeuslah cenah lamun aya di dinya mah." Kewe produksina we ka urang gitu. Jadi nya karena kenal gitu nya dia juga merasa urang dukdek jeung Imam mah euy gitu. Da Imam putra daerah lah dan ngobrolin event. Asli Garutnya juga lah. Ngobrolin event baheula lagi kita berpartner gitu. Urang teu kenal lah lamun kudu diadu jeung Imam. Tadi polana ketika
pitching di Bandung, sama-sama ieu Bandung. Nu penting ulah aya ieu Jakarta contoh. Ada dari luar lah ya. Nah, akhirnya abi ketika di Garut, dia ngerasa urang ge euy orang Bandung. Pira ku aya event di Garut digawean ku urang orang Bandung. Rumasa lah ya. Nah, geus memang lamun butuh produksi, butuh naon bisa barang lah sok weh lah ngobrol ka urang. Event mah sok weh, bae urang ke ngobrol ka anu ngundangna aya Mang Imam di dinya gitu. Sampai kan ada di titik seperti itu. Itu berarti kembali juga dengan prinsip seorang penggiat di bidang industri IO juga bahwa di dalamnya itu tidak hanya selalu harus tentang uang juga ya. Ya, hai orang-orang bebarengan gitunya. Poin dari situ teh kan, hai orang bebarengan ketika kita bebarengan, bahkan frekuensinya bisa sama. Punten, ya kadang juga ada yang minta jasa IO teh sok ngobrol nanti ki, Mang pangadamelkeun acara, pangadamelkeun. Iya. Gitu. Pengalaman saya, pengetahuan, teman-teman saya editor, desainer dan seterusnya pakai istilah pang. Nah, maksud saya adalah kumacanan lamun kita ngararium mah hiji frekuensina sama gitu nya. Industri kita ada. Jadi lain pagejret-gejret harga untuk mendapatkan klien. Iya, benar. Betul tapi sekali. Justru kita akan paheujeukeun memberikan kualitas yang bagus. Si klien anu akhirnya anu teu semena-mena gitu lah. Iya. Tidak seenaknya dan tidak ngadu-ngadukeun harga. Iya. Nu ieu mah asa ieu, nu ieu mah asa ieu. Nah, tidak ada hal seperti jadi itu. Jadi ketika ada pitching atau tender pun sehat. Sehat dalam tanda kutip, diadu teh konsep. Bukan ya. Diadu teh ide. Iya. Gitu, bukan karena kedekatan, nya patronase, bukan karena, tapi harapannya karena meritokrasi gitu. Ada kemampuan, ada di sininya ada peluang, di sininya ada kemampuan. Yes, begitu. Tepuk tangan untuk Kak Imam Purnama, King Imam Purnama hari ini. Jadi Kangkung. Episode yang cukup panjang tapi sepertinya menarik untuk teman-teman tonton. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini kembali lagi tidak ada niat untuk menyinggung siapapun ya Imam. Tidak untuk salah satu kejadian aja, tapi banyak sekali event di luar sana yang sepertinya cocok untuk harus untuk diberikan sharing lah ya, ibaratnya sharing ya. Ayo ngobrol gitu, ayo ngopi. Entah aku ataupun Aimam pun kita sama-sama sharing ya. Aimam pun seperti itu, aku pun sama-sama. Dan mudah-mudahan dari video ini, podcast ini banyak sekali pelajaran yang bisa didapat. Ambil baiknya dan buang buruknya yang Aimam. Dan terima kasih banyak sudah main kesini. Sami-sami, abi nuhun. Punten juga kalau selama ngobrol ya biasalah kalau ngobrol masuk tak sadarnya. Itu jangan tidak ada niat dan maksud apapun betul. Selain saya ada di sini bukan karena ingin ngomong, tapi karena mungkin harus ngomong. Gitu. Beberapa ada yang sudah mendorong dan akhirnya ngobrol, dan mudah-mudahan setelah ngobrol iya meren. Kan lamun tak kenal maka maka tanya gitu. Tak kenal maka tanya. Makanya mungkin mudah-mudahan setelah ini bisa kenal dan ayo ngobrol gitu. Benar banget. Butuh sharing, butuh naonnya, ayo ngobrol gitu. Pokoknya ngoling, abi nu jadi dia bakal dongkap. Duka eta teh mana jol aya dongkap pasti. Juktinal yang cocok pet video. Jol aya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Imam dan episode podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Imam, sehat selalu dan mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan. Terima kasih juga warginet yang selalu aku rindukan ya setelah beberapa bulan ini, yang selalu menunggu podcast ini dan hiatus salah. Mudah-mudahan warginet juga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya jangan lupa aku mengucapkan terima kasih untuk support-support yang selalu mendukung kami di belakang layar. Naon aya geus poho ya. Asga Pro, Asgatur, Ganu Souvenir, Agrafana Furniture dan juga rental aja. Geus poho. Jangan lupa juga di-follow Instagram kami untuk tahu update berita apa aja nih yang terjadi ya, enggak cuma berita di Garut tapi di luar sana juga. Langsung aja di-follow Instagram kami dan juga jangan lupa di-like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu, aku dan King Imam Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.